Halo, selamat datang di podcast Hubungan Internasional Universitas Riau. Di episode ketiga kali ini, kita akan membahas tentang male gaze. Pembicara hari ini ialah Ibu Dr. Yusnarida Ekanismi SIP MSI dan host kita Fopi Rosia Bulki. Selamat mendengarkan. Halo Hires, selamat datang di podcast Hai Unri episode 3. Nah, kali ini kita bakal bahas isu yang menarik, tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, aku Fopi Rosia Bulki, hari ini akan menjadi host. Dan hari ini aku udah bersama salah satu dosen senior yang terfavorit nih di jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau. Ini merupakan dosen yang aktif di bidang gender dan juga pengkaji ASEAN. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Yusnarida Ekanismi SIP MSI. Halo Ibu. Halo Popi. Baru pertama kali ya saya nih ya. Iya, boleh kenalan nih Ibu, biasa dipanggil apa dan udah berapa lama sih Ibu di sini ngajar? Oke, selamat siang. Saya nih Isnismi, dipanggil tuh biasanya Ibu Nismi. Kalau ditanya Popi pertanyaannya udah berapa lama Bu di sini, pokoknya udah capek lah ya. Udah 15 tahun jadi udah capek Udah gitu ya. capek. Jadi udah banyak dinamikanya. Gitu. Oke, tapi bener gak nih Ibu merupakan salah satu dosen terfavorit nih di jurusan HI? Favorit tuh kan relatif ya. Maksudnya harus ditanya dulu nih. Mungkin bagi Popi mungkin favorit, bagi yang lain mungkin aduh nyebelin banget nih Ibu, kan bisa aja gitu. Biasanya merendah tuh, padahal sebenarnya emang terfavorit. Oke Ibu, hari ini kita membahas yang seru, yang sesuai nih sama minat-minat Bu Nismi gitu. Pasti teman-teman Hires Unri udah tahu nih kita bakal ngebahas tentang gender karena bintang tamunya Bu Nismi gitu kan. Male gaze Bu, salah satu teori yang berkembang belakangan ini. Beberapa tahun belakangan di dunia HI, gender menjadi pembincangan yang sangat menarik ya Bu ya. Orang senang nih mengkaji terkait gender, seksualitas dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke teori male gaze teori. Menurut Ibu sendiri apa sih sebenarnya male gaze itu Bu? Oh iya, male gaze itu pada dasarnya adalah, ini diambil dari esainya Laura Mulvey di 1989. Dia menuliskan bahwa another visual and another pleasure. Apa sih visual and another pleasure gitu ya. Jadi dalam esai dia mengatakan bahwa tontonan itu gitu ya bisa menjadi ajang kepuasan. Nah, kalau kita nonton bisa menjadi ajang kepuasan. Nah, kepuasan tuh versinya seperti apa? Kalau dalam Mulvey bilang di 1989, kalau laki-laki dianggap sebagai makhluk yang aktif ya, jadi dia istilahnya apa ya, spectator, penonton. Nah, sementara untuk yang perempuan dianggap sebagai pihak yang pasif. Nah, pihak yang pasif itu apa? Spectacles. Nah, jadi yang penonton itu laki, yang ditonton adalah perempuan. Nah, jadi dianggap bahwa dengan melalui visual yang kita pandang, yang mungkin di sini film lah ya, film ya, film itu bisa memuaskan penontonnya. Oke, gitu. Nah, itu dia male gaze konsep dasarnya dari Mulvey. Berarti sebenarnya Bu, teori male gaze ini cocok dikaitkan dengan masa-masa milenial seperti sekarang ya Bu ya, karena lagi berkembang banget nih media, film gitu, apalagi semenjak Covid ya kan Bu ya. Nah, kalau gitu boleh dong Bu ceritain sedikit sejarah bagaimana sih awal mula teori dari male gaze itu? Kalau ditanya awal mula dari teori male gaze itu, yaitu ketika Laura Mulvey menuliskan esai, dia bilang visual and another pleasure. Dia mengatakan bahwa yang harus dipuaskan adalah yang aktif gitu ya, lewat film tadi, lewat visual. Jadi kalau kita lihat misalnya sekarang film-film ya, yang paling terkenal mungkin ada ya, untuk menunjukkan bahwa ini dimensinya male gaze, di mana si laki-laki kaum yang tadi dianggap sebagai spectator menikmati tontonan yang dia lihat adalah perempuan dengan tampilan yang ya seksi, dengan tampilan yang mungkin menyenangkan menurut matanya laki-laki yang dianggap sebagai orang yang aktif. Nah, sejak kapan ya? Ketika dia menuliskan itu di 1989. Nah, ini udah lama banget gitu. Itu mungkin ya 1989. Menarik. Berarti male gaze ini juga banyak mengkaitkan tentang perempuan sebagai objek di dalam pertontonan film ya Bu ya. Nah, kalau kita membahas tentang perempuan Bu, itu pasti disangkutkan dengan feminisme. Dan feminisme ini juga paradigma yang berkembang luas di HI ya kan Bu. Nah, dua hal yang menarik, apakah male gaze ini termasuk ke dalam teori feminisme di HI Bu? Apakah male gaze ini masuk dalam kategori feminisme, teori feminisme? Sebenarnya kalau kita bicara ya, feminisme itu apa sih? Feminisme kan dia memperjuangkan kesetaraan ya antara
laki perempuan antara gender yang ada, karena gender itu kan sendiri berbeda. Kalau misalnya gender berarti dia ada peran yang dikonstruksi, dibentuk lewat budaya, karena pengaruh agama, karena pengaruh adat istiadat, karena pengaruh nilai, karena pengaruh macam-macam ideologi dan segala macamnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah male gaze itu bisa kita kaitkan dengan yang namanya feminisme? Bisa, karena dari male gaze itu kan terlihat sekali ketimpangannya, yang mana yang ditonton, yang mana menjadi penonton. Ya. Sementara kalau dari feminisme dia menuntut kesetaraan. Iya Nah, itu dia. benar-benar di smash nih sama feminisme ya Bu ya. Nah tapi kan Bu, male gaze ini bangkit karena dari tontonan, dari media gitu kan. Iya. Bu. Kalau di kehidupan sehari-hari relate nggak Bu teori male gaze ini diterapkan? Iya, relate banget. Contoh nih ya, ada keseharian misalnya ada kaum lelaki bilang gini ya, duh yang perempuan nanti nggak usah pakai rangsel, nanti akan kelihatan bentuk tubuhnya gitu. Itu kan dari sudut pandang dia. Iya. Padahal kita mah biasa aja pakai rangsel, Bener, iya nggak sih? Kita biasa aja gitu. Aduh yang perempuan nggak usah pakai celana dong, nanti kelihatan ininya apa segala macam, bentuk betis, bentuk segala macam. Itu kan persepsi dia. Padahal kita mah biasa aja gitu. Iya, berarti Nah, jadi relate banget. Gitu. Kehidupan sehari-hari pun kita dipertontonkan sebenarnya Bu ya. Itu jadi objek ya perempuan, bener, setuju Bu. Nah, kalau gitu Bu, male gaze ini apakah terus pandangan laki-laki ke perempuan aja atau kadang perempuan juga bisa nih memandang perempuan seperti itu menurut Ibu? Kalau male gaze bisa, jadi dari bagaimana lelaki memandang perempuan dalam tontonan itu, atau sebaliknya dari bagaimana perempuan memandang perempuan yang ada di dalam tontonan itu. Jadi bisa kita misalnya Vopi melihat ketika ada tontonan film gitu ya, perempuan lagi nari striptis gitu ya, segala macam anggap gitu ya, karena dia mempertontonkan seksualitasnya si perempuan gitu. Nah bagi Vopi gitu, aduh kok seru juga ya, kok seru gitu ya, berarti Vopi sudah menikmati itu. Oh iya. Nah, ketika penikmat, karena berarti Vopi sudah menjadi si spectator tadi, si penonton, dan Vopi menikmati itu, berarti Vopi terimbas bahwa oh bener ya, menarik ya kalau ditonton ini. Wah, itu udah terpengaruh itu namanya. Jadi udah tertanam di pikiran kita menjadi penikmat ya, perempuan itu objek gitu ya. Nah itu kan tadi isu-isu dan kenapa bisa ada male gaze itu kan Bu. Nah menurut Ibu apa sih tujuan dari teori male gaze ini? Kalau ditanya tujuan dari Laura Mulvey ketika dia memperkenalkan ini dalam esainya dia di 1989, dia akan bilang bahwa ternyata ketika kita melihat sesuatu tontonan berupa film ya biasanya ya, itu akan dikembalikan kepada penonton. Kalau kita menikmati proses tontonan itu menjadi sesuatu yang membuat kita seperti edik mungkin ya, atau membuat kita merasa oh seru banget nih filmnya, enak ya, saya jadi bergairah misalnya gitu kan, berarti kita sudah terpengaruh itu. Tapi ketika kita mengatakan wah ini mah namanya penghinaan banget nih, pelecehan nih terhadap perempuan, wah ini merendahkan harkat perempuan nih gitu kan ya, kita berarti pada porsi yang tidak menikmati itu. Nah, itu dia. Berarti Bu ada unsur pembedaan ya. Kita bisa membedakan film itu apakah menjadikan perempuannya objek atau tidak, itu kembali kepada penontonnya juga ya Bu ya sebenarnya. Oke. Benar. Nah kalau gitu zaman sekarang nih Bu, rasanya film itu lagi marak-maraknya, banyak sekali di Indonesia, dalam negeri maupun luar negeri itu memproduksi film gitu kan ya. Nah gimana sih Bu cara kita nih melihat di dalam film itu ada unsur male gaze-nya atau enggak? Iya. Ada film yang menarik ya. Saya waktu itu nontonnya juga agak shock sih sebenarnya Vopi ya. Ada film di Handmaiden namanya, itu produksi dari Korea Selatan gitu ya, di 2016 gitu. Apa sih yang ditontonkan di film Handmaiden itu gitu ya? Itu kalau dari versinya The Guardian itu termasuk dari 50 film, urutan ke-9 dari 50 film yang layak ditonton, termasuk direkomendasikan. Kalau dari versi yang lain bahwa dia termasuk film dengan the best selling gitu ya, the best selling versinya Korea. Kenapa? Karena sudah diedarkan, punya hak tayang di 175 negara. Sayangnya di Indonesia belum. Nggak masuk. Kenapa? Karena ada beberapa scene dari film itu, dari 22 scene ada sekitar 3 scene yang sangat vulgar dan sangat gamblang menampilkan dua tokohnya gitu ya, yang dia film itu menceritakan lesbian ya, bagaimana mereka melakukan aktivitas seksualnya gitu. Jadi versinya adalah kok jadi kita nih dipertontonkan dengan sangat vulgar ya. Dengan sangat vulgar. Itu yang menjadi
mungkin alasan dari pemerintah kita tidak memasukkan itu ya, tidak memasukkan itu untuk dijadikan tontonan di tempat kita, padahal itu termasuk film yang menurut saya kalau mau dilihat apakah male gaze-nya dominan karena mempertontonkan adegan ketika mereka adegan ranjang saling bersentuhan gitu ya, sesama dua perempuan yang dianggap pengen lari dari kungkungan patriarki tapi akhirnya terjebak dalam proses yang homoseksual itu. Hasratnya jadinya ya, malah cinlok kalau zaman sekarang. Cinlok ya. Nih malah cinlok gitu ya, Bu. Karena sering berinteraksi ya. Iya, benar-benar. Nah, jadi Bu, ini berarti bersangkut paut dengan industri perfilman. Iya. Kan itu kebijakan Indonesia pada akhirnya yang tidak menerima film itu masuk. Nah, menurut Ibu nih, kalau dalam industri perfilman itu sendiri, apakah male gaze itu sengaja disebarkan atau emang ya normal aja wanita menjadi sensasi dalam film gitu? Menurut Ibu gimana? Film itu kan biasanya sangat bergantung pada yang menonton suka apa enggak ya, ratingnya bagus apa enggak. Iya benar. Kalau ratingnya tinggi, biasa orang suka produksinya gitu ya. Nah sekarang kalau ada beberapa penonton kadang mungkin wah ini nggak ada adegan ini ya garing gitu kan ya. Iya. Garing Apalagi gitu kan. Jadi ada misalnya 17 ke atas gitu kan, under supervision parents apa segala macam gitu ya. Jadi tergantung ratingnya. Kadang-kadang kalau dibilang apakah ini permintaan pasar ya Bu ya? Iya boleh dibilang gitu. Oh iya. Boleh dibilang begitu. Bukti misalnya kenapa film-film yang berbau porno gitu ya, banyak itu apanya diproduksi berkali-kali gitu misalnya gitu ya. Ya karena orang suka gitu. Iya, berarti orang suka. Kalau industri perfilman tuh nggak bisa disalahin karena orientasinya emang cari keuntungan kan, ya, Bu, cari ya. profit. Masa dia sedekah kan nggak mungkin. Iya, ya, setuju juga. Tapi Bu, menurut Ibu male gaze ini budaya atau enggak sih, Bu? Turun menurun gitu kan? Ada pengaruh dari budaya karena memang kita kan patriarki memang di mana-mana ada ya, di mana-mana ada. Jadi ada persoalan bahwa subordinasi namanya, bahwa perempuan adalah berada di nomor urut yang kedua, yang laki-laki adalah unggul gitu ya, unggul. Nah ini juga ada pengaruh budaya, ada pengaruh adat istiadat kita juga ya. Ya karena memang selama ini di patriarki perempuan yang di nomor 2 yang biasa termarginal. Kalau marginal tuh cenderung ke apa ya? Ke ekonomi ya. Kalau termarginal kan biasanya cenderung kepada terpinggirkan secara ekonomi. Tapi kalau dia subordinasi gitu ya, dia biasa di nomor 2 kan. Misal gitu ya. Kalau Fopi mau sekolah terus ada abangnya yang laki gitu. Udah deh Fopi ngalah dong. Abangnya aja ntar kan abangnya sukses. Kalau Fopi kan nanti nikah di bawah sama suaminya. Jadi kita menjadi di subordinat gitu. Kita berada di posisi kedua. Jadi kalau apakah ini pengaruh? Yes. Ya, iya, jadi karena udah turun menurun tuh jadi normalisasi hal jadi itu. Dianggap biasa. Iya, itu jadi dianggap biasa. Itu juga bisa dianggap budaya lah pada akhirnya ya. Nah, berarti udah fix nih perempuan tuh merupakan objek dalam male gaze ini ya Bu ya. Yes, objek dan aktor utamanya yeah. gitu ya Bu ya. Nah, tapi apakah emang hanya perempuan aja yang akan terus dipandang sebagai objek dalam teori ini Bu? Kalau dalam konteks male gaze ya perempuan yang menjadi pasif, dia yang ditonton, laki-lakinya yang menjadi penontonnya gitu. Iya oke. Jadi dia aktifnya gitu. Tapi Bu, bersinggungan dengan kata-kata pelecehan nih Bu. Sekarang tuh lagi sering banget perempuan merasa punya hak atas tubuhnya, atas dirinya. Dia tidak mau menjadi objek bagi orang lain. Nah, dalam male gaze ini sendiri Bu, apakah ada kategori pelecehan jika dia menyetujui dirinya menjadi tontonan khalayak gitu Bu? Gimana menurut Ibu memandang hal tersebut? Kalau dia menyetujui tentu tidak dianggap pelecehan, kan gitu ya. Kalau dia menyetujui tentu kita nggak bisa bilang bahwa dia pelecehan ya ini ya, karena dia menyetujui. Pelecehan itu terjadi ketika kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Fopi misalnya menatap saya gitu ya dengan penuh hasrat, dengan penuh tatapan yang menggoda seperti apa. Saya merasa saya nggak suka tatapan Fopi. Itu bisa dianggap pelecehan gitu. Tapi ketika saya menikmati tatapan Fopi, why not gitu ya? Why not gitu, nggak apa-apa. Nah itu yang membedakan. Jadi kalau dianggap pelecehan apa tidak, kita pertanyakan kembali apakah yang menjadi yang ditonton, perempuan yang ditonton itu dia memang mau gitu menjadi tontonan itu. Kalau dia terpaksa atau di bawah tekanan atau diintimidasi untuk melakukan itu, tentu pelecehan. Benar, berarti harus di highlight ya Bu. Ini kalau emang dia tidak merasa risih gitu, karena kita tahu loh saat orang menonton kita tuh emang dia gimana melecehkan kita atau enggak tuh kita tahu dari pandangan aja kita paham ya Bu, perempuan insting perempuan gitu. Instingnya tajam gitu ya. Iya. Nah,
Kalau ibu sendiri nih, ibu tuh ada di bagian mana sih saat memandang perempuan di dalam sebuah film? Perempuan sebagai apa gitu ya, memandang perempuan dalam sebuah film. Saya selalu merasa bahwa apapun perannya gitu ya, dia pasti punya nilai. Nah persoalannya adalah ketika film itu melulu mempertontonkan kelemahan, ketidakberdayaan, itu udah berarti dia memang ada unsur dan memperlihatkan segala bentuk si tubuh dari si perempuan dengan sangat gamblang gitu ya, itu berarti ada male gaze-nya gitu. Iya. Tapi ketika dia mempertontonkan bahwa mungkin pada satu scene dia mungkin perempuannya yang lemah dan tak berdaya atau menjadi tontonan. Tapi mungkin di scene yang terakhir dia bisa melakukan mungkin pembalasan gitu ya, seperti film The Handmaiden itu akhirnya dua perempuan yang bertemu untuk lari dari patriarki, mereka bisa loh lari dari kungkungan patriarki itu, dan orang-orang yang memaksa mereka untuk membaca buku-buku pornografi itu akhirnya mereka bakar, dan si pelakunya juga akhirnya dia putuskan tangannya gitu ya. Mereka akhirnya si laki-laki saling bunuh. Itu kan kelihatan bahwa oh ternyata ada juga loh dimensi pertarungannya gitu ya. Ada juga dimensi dia ketika dia berkutat untuk ayo kita lari dari kungkungan ini, kita lari dari ketidakberdayaan ini, kita berbuat sesuatu untuk melepaskan diri dari pelecehan-pelecehan yang mereka lakukan, dan mereka berhasil gitu. Revolusioner ya, penggerak nih, penggerak segalanya. Betul. Jadi perempuan juga harus berani against aja ya Bu ya, kalau emang nggak suka kayak gitu. Nah, menurut ibu nih, kan tontonan itu pasti setiap hari ada yang nonton, dan apalagi kayak ibu bilang tadi, film itu cukup jadi best selling gitu, banyak yang nonton. Nah itu mempengaruhi persepsi orang terhadap perempuan nggak Bu? Mempengaruhi lah. Sangat. Semakin sering kita menonton film-film yang berbau bahwa perempuan itu adalah tak berdaya, bahwa perempuan itu adalah objek, bahwa perempuan itu adalah memang layak untuk pada porsi yang mungkin dianiaya, intimidasi atau menjadi pelecehan yang segala macam gitu ya, kita akan di pikiran kita akan menetap dia bahwa oh iya ya, berarti perempuan yang benar nih begini. Oh iya ya. Ketika itu terus berulang itu menjadi sesuatu yang normal. Iya, jadi kita nggak bisa bedain lagi ya Bu ya, kita bawalah itu ke dunia nyata, dan itu sering terjadi loh Bu. Sering terjadi. Apalagi di Indonesia ya, nggak underestimate Indonesia sih, mungkin di mana-mana juga gitu ya. Iya. Nah, kalau dalam HI-nya Bu, penting nggak sih sebenarnya mahasiswa dan mahasiswi nih, hires terutama, mengetahui teori male gaze ini? Penting sih, penting untuk memahami bahwa dalam perkembangannya gitu ya, ternyata porsi di mana perempuan menjadi objek, di mana perempuan menjadi makhluk yang pasif dan ditonton dalam konteks yang berbagai macam ya, dalam misi male gaze ini gitu ya. Perlu sekali kita pahami bahwa apa yang kita tonton itu tidak menjadi sesuatu yang pembenaran. Oh iya, berarti benar ya bahwa perempuan memang menjadi objek untuk tontonan. Oh berarti benar ya bahwa perempuan ini bisa untuk diintimidasi. Oh berarti benar ya bahwa perempuan ini memang menjadi sumber kenikmatan dalam visualisasinya gitu ya. Nah ini yang kita harus pahami untuk anak-anak HI juga, bahwa sudahlah hari gini untuk saatnya sudah it's time to gitu. Ini saatnya untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa kita ini setara loh. Iya betul. Kita ini setara loh, bahwa tidak ada kamu yang penonton, saya yang ditonton. Harusnya sama. Kalau kamu menjadi penonton, saya juga penonton. Gitu loh. Kalau kamu yang ditonton, saya yang ditonton, kamu juga bisa loh jadi yang ditonton. Jadi porsinya itu yang mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa ya ini adalah tidak ada lagi yang si perempuan yang ditonton, si laki-laki penonton. Ya sama aja gitu. Benar. Jadi nggak ada lagi yang cuma laki-laki yang penikmat, Iya. menikmati. Ya udah, perempuan juga bisa menikmati ya kan, Bu, setuju ya sama hal itu. Nah, banyak sekali sekarang terjadi kasus pelecehan seksual ya Bu ya, dimanapun itu. Menurut Ibu ada nggak nih hubungannya sama male gaze? Jangan-jangan nih karena udah nggak bisa bedain lagi itu tadi nih Bu, jadinya mana yang film, mana yang sebenarnya. Jadinya bermain imajinasi di dalam dunia nyata gitu ya Bu ya. Ini gimana nih pendapat Ibu tentang itu? Ada nggak hubungannya gitu ya Poppy ya? Ya ada sih. Ada, kalau ditanya ada nggak hubungannya, ada gitu. Berarti salah satu faktor pelecehan tuh ya karena udah nggak bisa lagi bedain real life sama iya ada seperti itu. Mungkin ada juga kesempatan, mungkin ada juga macam-macam ya. Kalau ditanya kenapa sih orang melakukan mungkin sexual harassment atau kekerasan seksual, tuh banyak faktornya ya. Jadi mungkin yang paling umum adalah kesempatan mungkin ya. Kesempatan
Itu mungkin yang paling umum sih. Iya, setuju sih Bu sama hal itu. Nah, salah satu berita atau isu yang sempat viral di tahun 2018 itu Bu, itu ada di Korea tentang protes #MeToo. Nah, sebanyak 2000-an perempuan Korea protes terhadap perkembangan kasus digital sex crime di Korea. Bahkan ini menjadi protes massal terbesar dalam sejarah di Korea nih. Menurut Ibu, apakah hal ini merupakan efek buruk dari representasi perempuan-perempuan Korsel terkait male gaze di media itu, Bu? Bisa jadi ini seperti apa ya, domino efek ya. Jadi ketika ada sesuatu maka akan berdampak pada yang lain. Seperti itu tadi di Korea itu ada #MeToo-nya memang bukan cuma di Korea ya sebenarnya di banyak negara #MeToo-nya sangat terkenal gitu ya, campaign untuk MeToo. Saya juga pernah mengalami, saya juga empati dengan itu. Nah persoalannya adalah apakah ini bisa jadi karena efek buruk dari yang sudah ini ya. Memang itu efek buruk yang berdampak. Jadi jangankan di persoalan #nya MeToo yang Korea yang lagi rame-rame itu ya gitu ya. Di tempat kita aja gitu. Mungkin di kehidupan kita, di tetangga, di keluarga kita yang terdekat gitu, sebenarnya kadang-kadang kita melakukannya. Sebenarnya kadang-kadang kita melakukannya, tapi kita nggak mau mengakui bahwa oh iya ya, saya juga melakukan itulah. Oh iya ya, saya juga ternyata tanpa saya sadari saya menjadi pelakunya gitu. Tanpa saya sadari. Nah itu, jadi kalau bilang apakah efek buruknya itu efek buruk dari itu, yes. Iya benar. Dan itu bahayanya pelaku yang nggak sadar bahwa dia pelaku ya Bu ya sebenarnya. Betul-betul. Nah. Ini terakhir nih Bu, mungkin questionnya, apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi maraknya penyebaran male gaze di dalam media nih Bu, supaya nantinya nggak menimbulkan efek-efek negatif seperti terdorong untuk melakukan berbagai bentuk pelecehan. Karena zaman sekarang nih Bu, pelecehan nggak hanya dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga bisa nih melecehkan perempuan, baik verbal, visual, apalagi fisik nih yang paling bahaya. Gimana nih menurut Ibu pesan-pesan? Kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah menciptakan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kalau kita jadi perempuan ya jadi perempuan yang baik. Kalau jadi laki-laki, jadi laki-laki yang baik. Gimana jadi laki-laki yang baik? Gimana jadi perempuan yang baik gitu ya? Pertanyaan lanjutannya adalah jadi orang yang tidak merendahkan orang lain. Jadi pribadi yang tidak melecehkan orang lain. Jadi pribadi yang respect each other gitu. Jadi mau Anda laki, mau Anda perempuan, mau Anda transgender, mau Anda heteroseksual atau homoseksual gitu ya. Ya jadi pribadi yang tidak merendahkan, tidak melecehkan orang lain. Iya, itu nilai yang harus dibangun dulu gitu. Kalau nilai itu sudah terbangun gitu ya, maka peluang-peluang untuk terjadinya pelecehan kah, kekerasan kah itu nggak akan terjadi. Iya, karena kita udah respect each other. Iya, respect each other itu kunci. Kalau kata Kartini Bu, bukan laki-laki yang kita lawan tapi sistemnya. Bener ya kan Bu? Karena di dalam sistem itu ada siapa aja, cewek cowok ada dalam sistem itu. Iya, semuanya bisa jadi pelaku, semuanya bisa jadi korban. Iya, setuju. Berpeluangnya sama. Oke, mungkin itu aja episode 3 dari podcast Hai Unri. Mungkin Ibu ada yang mau Ibu sampaikan nih untuk penonton supaya tetap nonton dan lain sebagainya nih Bu. Boleh disampaikan. Boleh disampaikan ya. Jadi untuk yang nonton siapapun yang ada menonton inilah ya, mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat gitu ya. Karena tujuan dari berdirinya podcast ini adalah menyampaikan hal-hal bermanfaat kepada halayak ramai. Jadi kita menjadi individu yang bermanfaat. Karena sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Yusnarida Ekanismi yang sudah menyempatkan waktu hadir dalam kesibukan dan banyak bimbingan lainnya ya Bu ya. Semoga kita ketemu di lain waktu dan sampai jumpa di episode 4. Saya undur diri. Hi years, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel podcast Hubungan Internasional Universitas Riau. Podcast ini juga tersedia di Spotify dan platform podcast lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.